这是苏州。 Ini adalah salah satu dari dua distrik komersial utama di pusat kota Suzhou, area komersial Silu. Lihat saja, begitu sepi hingga hampir tak dapat dikenali. 小的不像话呀！这边是苏州工业园区的。 Ini adalah Fang Langhui di Suzhou Industrial Park, sebuah pusat perbelanjaan. Mari kita masuk dan lihat. Ini Yuanrong Plaza, yang ditutup untuk renovasi, dan kita tidak tahu kapan akan dibuka kembali. Di seberang Yuanrong Plaza ada Xiu Guang Department Store, dan mereka berjuang untuk tetap bertahan. 元荣广场对面呢就是久光百货。环宇会这是怎么了？ Apa yang terjadi dengan Huan Yuwei? Banyak toko tutup dan berganti dalam waktu 6 bulan, dan merek-merek yang menggantikannya sulit untuk dijelaskan. Dulu, Suzhou adalah pabrik dunia. Namun, karena kemerosotan ekonomi di China daratan dan pergeseran rantai pasokan ke luar negeri, banyak perusahaan besar telah pindah dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Fujitsu, Samsung Electronics, dan Hitachi Display. Suzhou dulunya merupakan pusat investasi Taiwan dan perusahaan-perusahaan Taiwan, terutama di industri manufaktur elektronik, juga telah pindah. Bahkan mereka yang tidak mampu pindah sebagian besar telah memindahkan kapasitas produksi dengan pabrik-pabrik yang memberhentikan karyawan atau mengurangi perekrutan. Setelah banyak pabrik pindah, tidak ada lagi rumah sewa di Suzhou dan banyak toko di jalanan tutup. Pusat perbelanjaan Tianhong di Wujiang, Suzhou juga terasa di ambang kehancuran. Pusat perbelanjaan mengalami masa sulit, hampir tidak ada orang di sini. Provinsi Jiangsu, Suzhou telah lama dikenal sebagai kota tingkat pertama yang baru dan pernah dipegang sebagai pusat manufaktur nomor 1 di China. Kota ini menarik masuknya investasi asing yang besar, terutama dari perusahaan Taiwan, dan ekspor perdagangan luar negerinya pada satu titik hanya kalah dari Shenzhen. Dan PDB-nya mendekati Guangzhou, menempati peringkat di antara 4 teratas di China. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Suzhou mengalami pukulan serius karena perusahaan-perusahaan besar Jepang dan Taiwan seperti Samsung dan Sony telah memindahkan pabrik mereka ke negara-negara seperti Vietnam. Pergeseran ini telah menyebabkan hilangnya pekerjaan secara meluas dan kepergian pekerja migran yang signifikan. Sekarang, jalan-jalan Suzhou yang dulunya ramai terlihat lebih sepi. Banyak area komersial yang ramai menjadi sepi dan banyak pusat perbelanjaan tutup. Kota tetangga Kunshan, yang sering disebut Little Taipei karena populasi Taiwannya yang besar, mencerminkan penurunan ini. Penduduk Taiwan jangka panjang di Kunshan hampir melebihi jumlah penduduk lokal dan imigran lainnya. Dan situasi di Kunshan mirip dengan di Suzhou. Hari ini, mari kita diskusikan topik-topik ini. 大家今年有没有发现， Sudahkah Anda memperhatikan tahun ini bahwa lalu lintas pejalan kaki di Suzhou, baik di kawasan industri, distrik baru, atau bahkan di area lain, telah turun secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pusat perbelanjaan praktis kosong dan hotel praktis kosong. Bahkan pada hari Sabtu dan Minggu, banyak tempat hampir kosong. Di masa lalu, kemanapun Anda pergi, terlihat kerumunan orang, semua orang yang bekerja. Sekarang, kemanapun Anda pergi, hampir tidak ada antrean. Banyak toko dan pusat perbelanjaan, termasuk yang ada di sepanjang jalan, telah tutup, terutama di Guanjian Street di Silu Road. Anda dapat melihat bahwa banyak toko di jalan-jalan lama sedang dijual. Dan di banyak jalan komersial di seluruh distrik, Anda dapat melihat tanda-tanda yang mengumumkan deretan toko-toko dijual di sepanjang jalan. Saya sekarang berada di XX Plaza di Suzhou Industrial Park. Mari kita lihat situasi etalase di sini. Ini adalah jenis toko yang sudah tutup, sama di sini dan di sini juga. Jika bukan karena Sam's Club di dekatnya, saya kira lebih banyak toko yang akan tutup. Di sini juga, tutup. Mungkin mall akan menyebut mereka tutup. Mereka mungkin lebih suka mengatakan sedang dalam renovasi atau dalam penyesuaian.
这么好的商圈， Sulit dipercaya bahwa area komersial utama seperti itu kosong. Jujur, saya tidak merasa senang sama sekali saat ini. Ini adalah Sietang Old Streets, salah satu dari 3 area komersial teratas di Suzhou Industrial Park dengan lingkungan yang begitu hebat di lokasi yang begitu hebat. Namun, pada saat ini, pukul 11.30 pagi, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Pikirkan saja tentang pemilik toko di sini. Mereka harus membayar staf mereka, menutupi sewa, dan mengganti uang yang mereka investasikan dalam renovasi. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapat untung seperti ini? Tidak heran etalase ini terus berpindah tangan setiap 1 atau 2 tahun. Bahkan mereka yang telah bertahan selama 3 atau 4 tahun nyaris tak bisa bertahan. Suzhou benar-benar tidak memiliki kehidupan malam. Saya baru saja pulang kerja dan pergi ke mall untuk makan malam sekitar pukul 8.50 malam. Satu restoran sudah tutup dan yang lain mengatakan staf mereka tidak bertugas. Saya akhirnya menemukan tempat dan pemiliknya mengatakan kepada saya, kami tutup pukul 9. Anda punya 5 menit untuk memesan. Jika Anda tidak dapat memutuskan dalam 5 menit, maka maaf, kami tidak dapat melayani Anda. Saya tidak melebih-lebihkan. Mall yang saya kunjungi berada di pusat kota Suzhou. Saya ingat pergi ke Longfor Mall yang baru dibuka di distrik Gusu sebelumnya. Pada pukul 8 malam, seluruh lantai B1 praktis gelap. Hampir tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Saya masih ingat hari pertama saya tiba di Suzhou untuk mencari apartemen. Itu antara pukul 6.30 dan pukul 7 malam. Saya menelepon 5 agen yang berbeda, dan kelima-limanya mengatakan kepada saya bahwa mereka sudah pulang kerja. Salah satu dari mereka bahkan memarahi saya, berkata, mengapa Anda tidak mencari lebih awal? Apakah Anda tahu jam berapa sekarang? Semua orang pulang kerja dan pergi makan malam. Mencari pekerjaan di Shanghai, Suzhou, dan Kunshan benar-benar membuat frustrasi. Konon, dengan ekonomi yang maju ini, peluang kerja seharusnya melimpah. Tetapi kenyataannya upah pabrik elektronik sangat rendah. Hanya $3.10 per jam untuk 2 shift dan hanya $3 per jam untuk shift siang yang panjang. Bahkan dengan upah yang begitu rendah, mereka masih selektif. Banyak pabrik hanya mempekerjakan wanita. Pria bahkan tidak akan diwawancarai. Shanghai bukan kekurangan pekerja umum saat ini. Begitu seseorang mengumumkan lowongan pekerjaan, ratusan orang segera muncul untuk wawancara karena banyak orang terjebak di daerah itu. Semua orang ingin datang ke Shanghai untuk mencari nafkah, tetapi peluang kerja sangat langka. Mencari pekerjaan benar-benar sulit akhir-akhir ini. Sebagai penduduk asli seperti itu, sepupu saya mengatakan kepada saya bahwa dia nyaris tidak bisa bertahan hidup akhir-akhir ini. Jika bukan karena beberapa orang yang menghasilkan sedikit uang dari pembongkaran perumahan, banyak penduduk setempat mungkin cukup beruntung bisa membeli 2 roti kukus polos sehari. Apa yang sebenarnya terjadi pada Suzhou? Seorang blogger mengatakan dia memiliki seorang teman yang ingin membuka restoran. Dia mencoba membujuknya, tetapi tidak bisa menghentikannya. Pada akhirnya, temannya mengalami kerugian yang cukup besar. Saya mengatakan kepadanya pada saat itu bahwa lingkungan secara keseluruhan buruk dan bahwa bisnis restoran adalah larangan. Tetapi dia percaya apa yang saya katakan dan bersikeras untuk mencobanya sendiri. Sekarang rambutnya mengalami rontok parah. Dia kehilangan 1 juta yuan dalam 5 bulan. Tidak ada yang bisa menerima itu. Pikirkan tentang hal itu. Jalan-jalan di sekitar Guanxian Street dulunya begitu megah. Anak muda saat ini mungkin tidak dapat mengalami kondisi belanja semacam itu. Tidak ada jejak kehidupan di sini. Dan seluruh Suzhou seperti ini. Ketika bahkan orang biasa di sebuah kota takut untuk membelanjakan uang, bagaimana mereka bisa mengharapkan kota itu berkembang? Tutup lagi. Anda lihat, saya mungkin bos yang paling bencana di Kunshan. Saya sudah memulai lebih dari selusin bisnis dan sekarang saya masih berutang. Jutaan yuan. Kali ini saya menggunakan kartu kredit. Saya ingat bisnis pertama saya berada di pasar Yulong di dekat rumah saya. Itu penuh sesak. Melihat begitu banyak orang, saya pikir saya bisa menjual sesuatu dan menghasilkan uang. Saya mulai menjual beberapa celana impor dan itu menjadi hit besar. Dalam 2 bulan, saya menghasilkan $1.40. Saya merasa seperti saya menjadi gila. Saat itu tahun 2002 dan $1.400 dalam 2 bulan adalah jumlah yang banyak. Ketika saya sampai di rumah, saya merasa saya bahkan bisa menambahkan 2 telur ke pancake atau segelas jus. Tapi kemudian, karena perubahan kebijakan, pedagang kaki 5 tidak lagi diizinkan, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya akhirnya menemukan kios berlisensi di Chenchuan Road dan Renmin Road dan mendirikan toko di sana. Disitulah saya membuat kekayaan absolut pertama saya, membeli mobil, rumah, dan menikah. Saat itu, saya menjual kaos kaki. Pada puncaknya, saya bisa menghasilkan 200.000 hingga 300.000 yuan sebulan. Saya ingat mengumpulkan uang tunai di malam hari dan menghitung uang sampai tangan saya kram. Blogger itu menjelaskan bahwa dengan lingkungan ekonomi yang memburuk dan bangkitnya e-commerce, komunitas bisnis Kunshan secara bertahap menurun dan bisnis memburuk.
Pada titik terendahnya dalam sebulan, dia bahkan tidak bisa mendapatkan laba kotor $1.40 dan bahkan tidak mampu membayar sewa. Blogger itu masih ingin memulai bisnis baru lagi. Namun, banyak netizen meninggalkan komentar yang mendesak kehati-hatian. Seorang netizen Shanghai berkomentar, "Saya awalnya berpikir seperti Anda, tetapi akhirnya berutang puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, dan sekarang jutaan. Sekarang saya hanya bisa bekerja dengan jujur sebagai penjaga keamanan. Hari ini adalah hari lain tanpa wawancara. Sebenarnya, perusahaan saya sebelumnya dekat dengan rumah dan ketika semuanya berjalan lancar, saya bisa mendapatkan $700 sebulan, yang cukup bagus untuk kota kecil kami." Namun, pasar mulai menurun pada awal tahun lalu, memengaruhi perusahaan. Di paruh kedua tahun ini, saya hanya masuk setengah bulan tiap bulannya, dan gaji saya dikurangi, dan situasinya hanya kian memburuk. Jadi, saya mengundurkan diri pada bulan Februari tahun ini dan berencana untuk mencari pekerjaan di Suzhou, berpikir ekonomi Suzhou maju dan akan ada banyak peluang. Tetapi setelah 2 bulan, saya masih belum menemukan pekerjaan. Saya terlalu optimis saat itu. Saya tidak yakin apakah itu keputusan yang tepat. Sekarang, saya khawatir setiap hari tidak dapat menemukan pekerjaan. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sebenarnya, istri saya sudah mengundurkan diri. Pabrik tempat dia bekerja memiliki pekerjaan per jam dan per bagian, tetapi pekerjaan per bagian tidak membayar banyak. Terkadang ketika tidak ada pekerjaan per bagian, dia mengambil pekerjaan per jam. Istri saya mengambil cuti 6 atau 7 hari bulan lalu, termasuk 5 hari untuk liburan May Day dan 2 hari cuti di antaranya. Dia mendapatkan sekitar $640 dan setelah dikurangi 140 untuk 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan, yang tersisa tinggal $500. Gajinya cukup standar di Kunshan, rata-rata pekerja pabrik menghasilkan sekitar $600, tetapi itu tidak dipotong asuransi. Bahkan tanpa dipotong, itu masih sekitar $600. Itu adalah gaji rata-rata untuk karyawan Kunshan. Saya membagikan video ini untuk menyoroti bahwa upah di Kunshan memang tidak terlalu tinggi. 这个工厂马上要搬到越南去了。 Pabrik ini akan pindah ke Vietnam. Apa yang terjadi di Suzhou? Apa yang salah? Kami sering berinteraksi dengan klien termasuk mereka yang bekerja di pabrik dan kami sering mendengar bahwa pabrik mereka pindah ke Asia Tenggara atau provinsi lain. Kami sering mendengar suara-suara seperti itu dari klien. 客户这样的声音。 目前苏州暑假工农进的厂 Saat ini, pada dasarnya tidak ada pabrik di Suzhou yang menawarkan pekerjaan musim panas. Banyak pabrik di Suzhou tidak lagi merekrut orang. Jika Anda sudah bekerja dan dapat menangani pekerjaan itu, jangan berkeliaran. Bekerja sebentar. Jika Anda belum pergi dan masih di kampung halaman, saya tidak mengatakan Anda tidak bisa pergi. Sebelum pergi, Anda harus hati-hati mempertimbangkan apakah Anda dapat menangani jalur perakitan, mengenakan setelan bebas debu, berdiri di shift, memiliki bos yang adalah bos, dan upah rendah. Jika Anda tidak dapat menerima salah satu dari ini, maka jangan pergi. Pergi hanya akan menyebabkan stagnasi. 学生工、暑假工都别来苏州了。 Jangan datang ke Suzhou untuk pekerjaan siswa atau musim panas. Hari ini tanggal 25 Juni dan sudah terlambat. Jika Anda masih mencari pekerjaan musim panas selama waktu ini, saya menyarankan Anda untuk berhenti. Mereka yang tidak dapat menemukan pekerjaan musim panas terjebak di sini. Biaya hidup Suzhou masih relatif tinggi. Jika Anda tidak dapat menemukan pekerjaan, Anda akan menghabiskan banyak uang. Lebih baik tinggal di rumah dan menikmati liburan musim panas Anda. Anda bahkan mungkin mendapati diri Anda tidak dapat menemukan pekerjaan di Suzhou. Dan karena putus asa, Anda akan mencari bantuan dari penipu. Mereka akan menjanjikan upah tinggi, bonus karyawan baru, mengganti biaya perjalanan, atau pendapatan bulanan yang mudah senilai lebih dari 10.000 yuan. Serius, jangan percaya postingan pekerjaan ini. Mereka semua penipuan, dan Anda akan kehilangan segalanya. 苏州这个城市呢， Suzhou tidak sehebat yang mungkin dibayangkan orang. Jadi, saya masih akan merekomendasikan agar lulusan perguruan tinggi mempertimbangkan untuk bekerja di kota-kota tingkat pertama seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, atau Shenzhen. Suzhou mungkin merupakan kota tingkat prefektur yang paling kuat secara ekonomi, tetapi PDB-nya terutama bergantung pada industri teknologi tinggi seperti perusahaan dan manufaktur yang didanai asing. Ketika sampai pada sektor tersier yang sebenarnya, seperti industri jasa, upah rata-rata di Suzhou cukup rendah. Misalnya, banyak pekerjaan layanan membayar sekitar 600 sebulan dan di beberapa tempat bahkan lulusan perguruan tinggi baru hanya ditawarkan 500. Jadi gaji keseluruhan di kota tidak terlalu tinggi. Anda umumnya akan menemukan gaji yang lebih baik di kota-kota tingkat pertama. Jika Anda bukan profesional teknologi tinggi atau lulusan dari universitas top, datang ke Suzhou untuk bekerja mungkin tidak akan memberi Anda gaji yang layak. Ada baiknya mempertimbangkan peluang di salah satu kota tingkat pertama sebagai gantinya. 2025年最新死法。 Cara terbaru untuk mati pada tahun 2025 adalah datang ke
ke Suzhou untuk mencari pekerjaan. Anda tidak tenang sampai Anda sampai di sana, tetapi begitu Anda tiba, yang bisa Anda pikirkan hanyalah mati. Anda tidak dapat menemukan pekerjaan, tetapi kembali ke rumah tanpa mendapatkan 1 sen pun terasa memalukan juga. Jadi, yang bisa Anda lakukan hanyalah pergi ke satu wawancara pabrik hari ini, satu lagi besok, berlarian dari distrik ke distrik. Dan ketika wawancara tidak berhasil, itu hanya membuang-buang waktu. Saya percaya ini adalah kenyataan yang dihadapi sebagian besar pekerja yang datang ke Suzhou untuk mencari pekerjaan saat ini. Tidak ada cara lain. Pasarnya jenuh. Perusahaan yang baik tidak kekurangan pelamar. Ambil kawasan industri di sini misalnya. Jika sebuah perusahaan dengan reputasi yang sedikit baik mengumumkan bahwa mereka merekrut, maka itu segera dibanjiri pelamar. Tingkat kelulusan untuk wawancara mungkin hanya 20%. Namun, orang-orang masih berbaris untuk mencobanya. Saya benar-benar mengerti bagaimana perasaan semua orang. Tidak ada yang ingin terjebak di Suzhou seperti ini, tetapi jujur saja, pasar kerja di sini stagnan. Tidak banyak perusahaan bagus yang tersisa. Tidak ada yang layak pilih-pilih bagi kita para pekerja.